Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wicaksono dengan NPM 2417051041. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini diberikan soal di mana sebagai seorang administrator jaringan, Anda diminta merancang alokasi alamat-alamat IP untuk beberapa jaringan LAN yang diperlukan untuk sebuah training center, di mana alamat jaringan yang dialokasikan adalah 192.168.2.0/24, dan alamat IP yang dibutuhkan masing-masing LAN adalah untuk student itu 120, struktur 32 host, administrator 24, dan server 5 host. Dan di sini disuruh untuk membuat topologi jaringan menggunakan VNet Lab. Di sini saya sudah membuat topologinya, di mana untuk routernya saya menggunakan Image MikroTik dengan versi 6.49.19 dan switchnya Cisco IOL L2. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang topologi ini, di mana saya menggunakan satu router master untuk pembagian jaringannya, pembagian IP-nya, dan untuk ke student karena membutuhkan 120 PC, sedangkan di switch, di simulator maupun dunia nyata tidak ada yang secara physically menyediakan 120 port, sehingga saya bagi tiga di sini, di mana untuk student 1 di bagian kanan sini itu tersedia untuk 48 host, terus student 2 juga 48, dan di bagian tengah sisanya gitu. Dan di sini saya satukan ketiga switch ini antara switch student 1 sampai student 3, saya gabungkan ke switch core gitu. Nah, sedangkan untuk instruktur itu diperlukan 32 host karena switchnya menampung 64 port dan 32 host ini tertampung, jadi saya menggunakan satu switch aja. Begitu pula dengan administrator dengan 24 host dan server 5 host. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi topologinya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membagi atau mengalokasikan alamat IP yang di awal sudah diberikan. Yang pertama dikasih itu alamatnya 192.168.2.0 prefix 24, dan akan dibagi ke masing-masing LAN, di mana student di sini 120 host, instruktur 32 host, administrator 24 host, dan server itu 5 host. Di sini pertama-tama kita harus melihat berapa host yang diperlukan. Yang pertama itu ada student, yaitu 120 host. Untuk menentukan prefix berapa yang bisa dipakai atau capable untuk 120 host itu sendiri, sebelumnya kita harus memahami tentang prinsip alokasi alamat IP atau subnetting itu sendiri. Yang pertama, dia harus dapat menampung host yang diperlukan. Dia boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Nah, untuk 120 host bisa kita lihat di bawah ini adalah host-host yang dapat digunakan dari tiap-tiap prefix di atasnya ini. Gitu. Ini penghitungannya dilakukan dengan mengisi seluruh biner dulu gitu ya. Nah, untuk 120 host bisa kita lihat di sini itu yang menampung itu 128. Mengapa demikian? Karena 128 itu dapat menampung 120 host. Kenapa tidak di sebelahnya 24 misalkan untuk menampung 256 host? Itu kan juga bisa menampung 120 host. Karena prinsipnya juga, prinsip netting itu sendiri, dia tidak boleh terlalu banyak IP boros atau IP yang terbuang gitu. Kalau misalkan 256 itu begitu banyak dibandingkan 128. Nah, kenapa tidak 26 prefixnya dengan di sebelah 64? Ya karena yang dibutuhkan 120 host, sedangkan 64 itu kurang untuk 120 gitu. Maka di sini kita akan isi, dia akan menggunakan prefix 25. Dan di sini kita akan menentukan netmasknya. Netmasknya itu karena dia prefix 25, maka netmasknya itu ada di 128. Dan gateway yang kita pakai
Tergantung nih, terserah dia bisa menggunakan IP berapapun, IP awal, IP akhir maupun IP di pertengahan gitu. Namun di sini saya memutuskan untuk menggunakan IP awal yaitu 192.168.2.1 itu untuk gateway student, sehingga nanti IP validnya itu berada di 192.168.2.2 gitu. Karena nanti si gateway ini tidak boleh dipakai untuk si host gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke instruktur menggunakan 32 host. Itu maka dia di sini kita lihat menggunakan prefix berapa gitu kan. Nah, karena di sini kan ada 32 kan. Sedangkan kita di sini tidak akan memakai 32. Kenapa demikian? Karena ini adalah jumlah maksimal host yang dapat bisa dipakai. Tapi pada eh, kenyataannya kita itu harus mengurangkan dua pada maksimal host. Kenapa? Yang satu untuk gateway, yang satu untuk broadcast gitu. Nah, maka dari itu kita yang bisa kita pakai adalah prefix 26 gitu. Kenapa kita tidak memakai tadi? Karena takut terjadi interferensi jaringan di mana host bisa mendapatkan IP tapi tidak dapat terhubung ke jaringan atau tidak dapat melakukan apa-apa gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan prefix 26 dengan net mask-nya itu 192 dan gateway yang dipakai adalah 129. Nah, kenapa 129? Di sini kan gateway-nya itu 100.1, sedangkan di sini dia dapat menampung 128 kan di prefix 25. Nah, tinggal ditambah aja 128 tambah 1 gitu, jadi 129. Karena kenapa dia nggak pakai titik satu gitu? Karena biasanya kan ya udah terakhir atau paling awal gitu. Karena ya awal IP awal dari si instruktur ini tuh akan 130 gitu. Karena 129 ini saya gunakan untuk gateway yaitu IP pertamanya gitu. Karena kalau misalkan dia pakai titik satu nanti akan tabrakan dong sama si student gitu. Makanya dia akan menggunakan 129 gitu. Jadi kayak tinggal ditambah prefix sebelumnya aja gitu. Nah, sekarang menuju ke administrator. Untuk 24, di sini yang capable adalah prefix 27. Semoga yang lain udah ngerti cara menentukannya dengan penjelasan saya tadi. Maka netmasknya di sini 224 dan gateway-nya berapa? Nah, gateway-nya di sini itu tinggal kita tambahkan 109, sedangkan prefix yang kita pakai 27. 27 di sini 32 kan. Maka dari itu di sini itu gateway untuk administrator itu akan berapa sih gitu. Tinggal kita buka kalkulator, terus kita tambahkan 129 tambah 32. 161. Ya, 161. Sebentar. Oh, bukan bukan 32 kita main berarti 64 ya. Terjadi kesalahan. 9 tambah 64. Nah, maka gateway yang dipakai itu akan 193 gitu. Pokoknya untuk menentukan awalnya itu ya sebelumnya ditambah gateway sebelumnya ditambah dengan maksimal hostnya gitu. Nah, dari itu untuk si server sendiri karena dia menggunakan 5, maka di sini yang dapat menampung adalah 29 kan. Karena kalau misalkan 30 dia kurang. Jadi sini berarti yang kita pakai 29 dengan net mass-nya itu 248. Lalu gateway-nya seperti tadi 193 ini ditambah 27 tadi 32. Berarti 193 tambah 32. 193 tambah 32. Nah, dia akan pakai 225. Nah, sekarang kalau misalnya untuk instruktur, dia IP pertama pada klien, pada host itu akan menjadi 130. Dan untuk administrator itu IP pertama pada klien atau PC gitu ya, ada 194. Dan untuk host itu 226 gitu teman-teman. Nah, langsung aja kita ke konfigurasi jaringannya nih. Yang pertama-tama kita lakukan adalah konfigurasi routernya dulu. Kita buka,
Ini kita enter aja. Nah, sabar saya clear dulu. Bentar, saya keluar dulu aja. Nah, nanti kalau awal-awal tuh biasanya disuruh masukin login username password. Teman-teman kalau diminta username password, tulis aja username itu admin, passwordnya itu kosongin, langsung tekan enter aja. Terus kalau misalkan ada confirm yes or no, pilih no aja gitu. Terus nanti disuruh tambahin eh, password baru gitu. Buat aja 123 tahu terserah teman-teman gitu biar nggak lupa. Nah, sekarang kita mau konfigurasi router masternya dulu nih. Nah, yang pertama karena di sini namanya masih admin Mikrotik, aku pengen ganti namanya dulu dengan mengetikkan perintah system identity set name r master. Nah, maka dia akan mengubah identitas namanya gitu. Ini adalah perintah-perintah konfigurasi bawaan dari Mikrotik gitu ya. Nah, selanjutnya, aku pengen konfigurasi ke bagian atas dulu atau ke bagian student. Maka dari itu, aku pengen mengubah nama interface ke switch student ini biar lebih gampang aja gitu. Nggak harus kayak ngingetin, oh ether 1, oh ether berapa gitu. Jadi, perintahnya itu interface ethernet. Oke. Nah, perintahnya itu interface ethernet set ether 1 ya teman-teman. Karena aku pengen ngeset yang bagian ini nih. Kelihatan nggak? Nih bagian ini. Tersatu dengan namanya aku pilih to core switch. Nama interface-nya terserah aja sih sebenarnya. Nah, sekarang karena tujuan awalnya itu untuk si klien ini dapat bisa mendapatkan IP dengan metode static routing atau manual, maka dari itu kita tambahkan networknya atau gateway-nya gitu ya, default route-nya gitu lah. Nah, dengan perintah IP address at address sama dengan ini masukin IP-nya karena tadi ke student berapa? 192. Kita lihat kalau misalkan lupa 21 ya, 192 168.2.1 tambahin prefix-nya kita pakai 25, terus interface-nya karena tadi udah kita namain jadi langsung aja nggak perlu kayak satu gitu, langsung aja to core switch gitu. Nah, ini udah langsung bisa masuk ke bagian atasnya. Kalau misalkan kurang yakin, tinggal ketikin aja interface print. Nah, kan udah nggak ada ether satu kan, karena kita udah namain nih to core switch gitu. Nah, kalau misalkan IP address yang mau dilihat, tinggal IP address print. Tuh, lihat. Kan address-nya udah benar, networknya udah benar, terus interface-nya core switch gitu. Networknya ya udah disetting sendiri dari Mikrotiknya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke switch core-nya nih. Kita ini tekan enter aja. Jangan lupa kalau misalkan mau ke switch itu enable dulu. Nah, di sini aku juga pengen ganti namanya menjadi switch core student, tapi sebelum itu karena kita mau melakukan konfigurasi sepele atau sesimpel mengganti identitas saja tuh itu termasuk konfigurasi, maka dari itu kita akan masuk ke konfigurasi terminal. Pastikan dia udah ada config, terus habis itu baru deh kita set identitasnya dengan perintah hostname switch core student. Nah, terubah kan. Nah, kenapa sih beda untuk mengganti identitas dari perangkat itu? Karena perlu diingat bahwa switch itu kita pakai Cisco, sedangkan router itu pakai MikroTik gitu. Maka dari itu perintahnya beda. Nah, sekarang untuk switch core student ini aku pengen dia ngasih akses ke atas maupun ke bawah gitu. Berarti kan kalau ke atas ada
interface E00 sampai E02, kalau ke bawah tuh E03 gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan karena dia berurutan, langsung aja. Nah, kita tuh pengen ngasih akses kan, jadi perintahnya itu interface em, E0/0 sampai 3. Ah, oh iya, dia nggak bisa transaksi teman-teman. Jadi kita satu-satu aja, kita switch port mode akses. Nah, ini tuh perintah Cisco untuk memberikan akses ke masing-masing interface gitu, yang mana interface tersebut kan terhubung dengan perangkat yang memang kita ingin hubungkan gitu. Ya, terakhir 03. Biar kayak atasnya tuh bisa mendapatkan eh, IP yang sudah diberikan oleh si router tadi. Nah, untuk masing-masing switch itu juga dilakukan hal yang sama. Pertama itu kita enable, kita masuk ke konfigurasi terminal, terus kita ganti identitasnya jadi student 2, lalu kita masuk ke interface-nya, di sini 12/0, terus kita switch port mode access. Nah, udah gitu deh. Gitu juga lakukan hal yang sama ke student 3 dan student 1. Nah, itu nanti aku lakukan sendiri. Sekarang aku pengen ngasih tahu dulu bagaimana cara masukin IP ke masing-masing PC ini. Nah, aku tuh pakai eh, pola dari bagian kanan ke kiri, begitu juga selanjutnya lah gitu. Nah, pertama aku mulai dari sini untuk PC pertama. Di itu cara masukin IP-nya itu IP berapa IP yang mau dimasukin, karena tadi kita sepakat bahwa IP pertama itu 2.2, maka kita masukin 2.2, terus masukin netmasknya, di mana netmasknya itu eh, 255.255.255.128. Ini menandakan prefixnya itu pakai 25, prefix 25, lalu kita masukin default rootnya atau gateway-nya gitu. Nah, jadi dia lagi checking for duplicate address. Nah, terus di situ bakal dikasih tahu tuh bahwa IP-nya udah masuk, terus netmasknya udah benar, gateway-nya benar. Kalau misalkan nanti tiba-tiba terjadi kekeliruan, terus kayak udah nggak muncul ini, terus kayak teman-teman nggak yakin ini IP-nya berapa tadi, tinggal masukin perintah show IP. Dia bakal nunjukin gitu. Nah, kalau Mac ini sendiri itu alamat si PC-nya gitu ya. Nah, terus coba kita masukin ke sebelahnya. Kita masukin berarti 192.168.2.3 ya. 255.255.255.128, lalu default rootnya 168.2.1 gitu. Nah, enter aja checking for duplicate address. Nah, dia udah berhasilkan mendapatkan IP, terus kita show IP lagi kalau mau. Ini optional aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita memastikan bahwa dia benar-benar mendapatkan IP dan dapat berkomunikasi dengan klien-klien yang lain yang sudah mendapatkan IP. Karena yang tadi sudah mendapatkan IP hanya satu PC yang lainnya, itu coba kita tes ping gitu, memastikan komunikasinya dia jalan. 92.168 titik, ini kan IP-nya 23 kan, si host yang sedang kita buka, maka kita ke sebelahnya itu 2.2, apakah dia replay. Nah, kalau misalkan outputnya seperti ini, itu menandakan bahwa dia berhasil komunikasi gitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi yang sama pada student switch student 3, switch student 1, dan pada seluruh host untuk student.